Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat, Ibu mau lebih semangat lagi boleh? Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, gitu. Jadi kita harus pagi-pagi itu harus semangat karena ini masih pagi. Masa udah pada lemes? Jadi apa kabar semuanya? Oke baik, terima kasih ya udah semangat pagi ini. Ibu harap sampai akhir pembelajaran nanti kalian bakal tetap semangat, gak boleh lemes kalau sama Ibu. Siap? Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran Ibu mau ngajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat menyerap materi pembelajaran dengan baik sampai akhir nanti. Oke, ada yang ingin memimpin doa? Fauzan mau? Boleh, silakan. Oh ya udah. Oke, Fauzan nggak apa-apa. Rudi boleh, silakan berdiri. Enggak perlu, duduk di tempat aja deh. Oke, di sini jadi biar kita semua makin semangat, Ibu mau ngajakin kalian buat nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu sama lagu Garuda Pancasila? Oke, jadi di sini Ibu harap kalian semangat nyanyinya ya. Boleh sambil berdiri anak-anak? Oke. Oke, di sini kita bakal nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ibu harap semuanya semangat, boleh sambil tepuk tangan ya, bareng-bareng ya semuanya harus nyanyi, oke? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah semangat semuanya? Ya, silakan duduk kembali. Sudah semangat semuanya? Oke, jadi kalau udah semangat Ibu mau ngecek kehadirannya dulu ya. Harap kondusif, oke? Selama Ibu ngecek kehadiran, Ibu harap kalian kondusif. Nabila Walia, Rudi Saputra, oke. Elsa Awanda, oke. Indah Puspitasari, oke baik. Jadi semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke, jadi di sini Ibu udah ngecek kehadirannya semua. Ibu bangga semuanya bisa hadir di sini dan Ibu harap kita semua semangat sampai akhir buat mengikuti pembelajaran ini. Biar materinya cepat nyerap juga sama kita dan kita dapat hikmah dan bisa nerapin ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi di sini biar makin semangat lagi, kita kan tadi udah nyanyi lagu Garuda Pancasila. Jadi di sini Ibu mau anak-anak semuanya ice breaking sama Ibu. Siapa yang mau ice breaking? Oh, oke, semuanya kita berdiri lagi. Ayo anak berdiri lagi. Nyanyi semua ya, tepuk tangan boleh. Aku sayang Ibu. Juga sayang. 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apakah semangatnya makin semangat hari ini semuanya? Baik, jadi di sini kita udah nyanyi lagu Garuda Pancasila, udah ice breaking juga. Ibu harap harus semangat dan tetap semangat ya. Nggak boleh lemes, nggak boleh lemah, letih, lesu, loyo, lunglai pokoknya. Oke, jadi di sini sekarang
Siapa yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Boleh Siska, belajar apa minggu lalu kita nak? Oke, pinter. Aturan bermain. Nah, ngomong-ngomong tentang aturan bermain, minggu ini kita akan belajar mengenai aturan rumah ya. Bakal seperti apa aturan-aturan di rumah, apa saja contoh-contoh aturan di rumah yang perlu kita patuhi, serta apa manfaat apabila kita melaksanakan aturan-aturan tersebut. Nah, sebelum itu, Ibu di sini ingin menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu nih. Jadi, pada tujuan pembelajarannya itu yang pertama, melalui kegiatan menonton video, peserta didik itu dapat mengidentifikasi aturan di rumah dengan tepat. Jadi nanti kalian bakal menonton video yang Ibu tampilkan dan kalian dapat mengidentifikasi aturan apa saja yang perlu dipatuhi di rumah. Kemudian yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam aturan di rumah dengan benar. Nah, pada kegiatan ini nanti kalian berdiskusi secara berkelompok, kemudian mengisi LKPD dan menyebutkan macam-macam aturan di rumah dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik ini dapat menceritakan contoh mematuhi aturan di rumah dengan tepat. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan sesama kelompok kalian tadi, kemudian mengisi LKPD, selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian itu ke depan kelas dan kemudian kelompok lain nanti akan menanggapinya ya, tentang contoh mematuhi aturan di rumah dengan tepat. Oke, jadi selanjutnya ini kita kenalan dulu nih sama Budi. Jadi ini katanya ada Budi dan Budi akan membantu kita dalam pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak sekarang kita disuruh oleh Budi untuk mengamati gambar berikut ini. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu, kalian cermati, kalian lihat gambar ini. Baik, sudah diamati? Oke, jadi pembelajaran kali ini adalah berbicara tentang aturan di rumah. Sebelum itu Ibu mau tanya, apakah di rumah kalian ada aturan? Ada. Apakah kalian sudah menerapkan aturan-aturan di rumah? Sudah. Baik, bagus kalau sudah. Oke, untuk gambar ini kira-kira siapa yang tahu? Ini gambar tentang apa ya? Boleh. Elsa boleh jawab. Boleh. Siapa lagi yang ingin menjawab? Ada? Tidak. Jadi boleh. Maureen boleh menjawab. Oke, pinter. Jadi benar ya, gambar ini berisi tentang dua orang anak yang sedang bermain tapi mainannya berantakan ya. Nah, apakah perilaku anak-anak dalam gambar ini mencerminkan perilaku mematuhi aturan di rumah? Tidak. Nah, tidak. Apa alasannya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Boleh, Abel? Ya, benar. Karena apabila mainan kita berantakan, tentu saja rumah tidak rapi. Ya, benar. Nah, betul sekali Siska. Bisa kena marah ibu, kena sanksi ya ibaratnya. Oke. Nah, setelah itu mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Ada yang tahu? Boleh, Rudi, silakan. Pinter. Jadi kenapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Karena agar keadaan di rumah itu tertib dan teratur. Nah, tentu saja jika kita tidak melaksanakan aturan di rumah dengan baik, tidak mematuhi aturan di rumah dengan baik, tentu saja akan ada sanksi. Nah, apakah apa yang terjadi apabila kita tidak melaksanakan aturan itu dengan baik? Ada yang tahu? Boleh, Opi? Pinter. Jadi apabila kita tidak melaksanakan atau mematuhi aturan di rumah dengan baik, maka rumah akan kacau dan kita tidak bisa merasa nyaman untuk tinggal di rumah tersebut. Oke, jadi di sini anak-anak telah mengamati gambar dan sudah paham ya gambar apa ini, telah mencerminkan perilaku mematuhi aturan di rumah atau belum. Dan sekarang ibu mau anak-anak semuanya memperhatikan ibu untuk melihat video yang akan ibu tampilkan dan
menyimak penjelasan dari ibu nantinya bagaimana. Harap kondusif ya anak-anak, tolong diperhatikan supaya materi menyerap dengan baik ke dalam hati nurani dan pikiran kita. Oke, jadi diajak Budi nih sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita menonton video tersebut. Jadi anak-anak semuanya sudah menonton video tadi dan sudah disimak? Sudah. Oke, jadi dalam video tadi berisi siapa namanya tadi? Udin. Udin tinggal bersama ayah dan ibunya di rumah mereka. Rumah Udin itu tentunya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh Udin. Aturan sepanjang tadi kita berbicara tentang aturan. Namun sebelum itu, aturan itu adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus dilaksanakan. Oke. Seperti di rumah Udin tadi, tentu saja ada aturan-aturan yang mungkin yang harus dipatuhi oleh Udin dan keluarganya. Nah, setiap rumah itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Tentu saja rumah Udin dan rumah anak-anak semuanya mungkin memiliki aturan yang berbeda-beda, tergantung kesepakatan dari anggota keluarga di rumah tersebut. Nah, di rumah itu aturan dibuat oleh ayah dan ibu. Jadi kalian harus patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh ayah dan ibu tersebut. Oke, jadi di sini adalah ada beberapa contoh aturan di rumah. Kira-kira ada anak yang ingin membacakan contoh-contoh aturan ini? Boleh raise hand? Boleh? Siapa yang ingin membaca? Melan boleh? Boleh membaca, silakan. Silakan berdiri. Oke, pinter. Tepuk tangan dulu buat Melan semuanya. Oke, bagus ya Melan. Terima kasih ya Melan karena telah berani membaca contoh-contoh aturan di rumah. Nah, ini beberapa contoh aturan yang bisa kita patuhi dan kita terapkan apabila kita berada di rumah. Seperti bangun pagi. Udin tadi, apakah ada bangun pagi? Kemudian ada berdoa, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan, membantu menjaga adik dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini, nah apabila kita melaksanakan aturan di rumah itu tentu saja ada manfaatnya. Yang pertama itu rumah menjadi bersih dan rapi, kemudian semua tugas terlaksana dan bisa membiasakan hidup disiplin. Oke. Nah, apabila kita tidak melaksanakan aturan juga tentu saja ada akibat yang akan kita dapat. Jika kita tidak bisa mematuhi aturan di rumah tentu saja akan terjadi kekacauan, bahkan akan mendapatkan sanksi hukuman dari ayah maupun ibu.
Iya, dia lagi kena marah sama ibunya mungkin gara-gara tidak mematuhi aturan di rumah. Oke, sekarang Ibu sudah menjelaskan menjelaskan mengenai pengertian aturan, manfaat-manfaat apabila kita mematuhi aturan di rumah, kemudian akibat jika tidak melaksanakan aturan. Sekarang Ibu akan membuat kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja yang akan kalian isi dan akan kalian presentasikan. Jadi di sini Ibu akan membuat kelompok 4 kelompok ya. Ini kelompok 1. Oh, perbaris saja deh ya, atau enggak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Oke. Oke, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Kasih, Bu. Oke. Ibu harap kalian baca-baca terlebih dahulu LKPD-nya, ikuti panduan pengisian LKPD-nya dengan baik dan benar. Kalian berdiskusi sesama anggota kelompoknya masing-masing ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya di depan. Ya, silakan berdiskusi. Oke. Sudah selesai? Oke. Oke, sekarang Ibu mau kalian mempresentasikannya ke depan. Siapa yang mau mempresentasikannya ke depan terlebih dahulu? Oke, kelompok 2 boleh maju ke depan. Boleh 2 orang aja mungkin maju ke depan. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Oke, ada yang ingin menanggapi? 1 orang menanggapi, boleh silakan kepada Elsa. Oke, baik, benar ya. Jadi kelompok 2 telah mempresentasikan hasilnya dengan baik dan kelompok lain telah menanggapi dengan baik. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok yang presentasi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kalian telah mempresentasikan hasil kerja kalian hari ini dan Ibu akan memberikan kesimpulan dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Jadi di dalam LKPD yang kalian kerjakan tadi terdapat kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam mematuhi aturan di rumah, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Kalian menjawabnya dengan baik. Terima kasih banyak. Tolong tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, jadi di sini kalian sudah menonton video, menyimak materi dan mengisi LKPD serta berdiskusi bersama teman kelompoknya. Dan sekarang Ibu mau kita merangkum atau memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Jadi, aturan adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus dilaksanakan. Jika aturan dilanggar, akan terjadi kekacauan, bahkan akan mendapatkan sanksi hukuman. Oke, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Oke, terima kasih telah semangat sampai akhir pembelajaran. Dan untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya tentang aturan di sekolah. Jadi tolong tetap ikuti dengan semangat. Oke, sebelum itu di sini ada evaluasi. Oke, jadi di sini singkat saja ya. Siapa yang mau jawab langsung angkat tangan. Nanti jawabannya akan Ibu yang pencetkan. Bangun pagi dan berdoa setelah bangun tidur adalah sikap yang baik yang dilakukan di mana? Boleh. Oke, benar.
Yeay. Oke, jadi anak-anak telah melaksanakan evaluasi dengan baik dan hasilnya pun memuaskan. Tolong tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat diserap dengan baik dan dengan benar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.